Karena banyak orang mengira bahwa lingkungan dan rumah sakit itu adalah dua hal yang berbeda. Padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau kita bicara tentang lingkungan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kesehatan manusia. Sustainability adalah tentang masa depan anak-anak kita. Jadi saya sering membayangkan suatu hari nanti anak-anak dan cucu kita akan hidup di dunia yang kita wariskan hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah mereka menerima dunia yang lebih sehat atau justru lebih rusak? Karena rumah sakit masa depan tidak cukup hanya pintar, rumah sakit harus tangguh dan berkelanjutan, dan harus tetap relevan untuk generasi berikutnya. Jadi sebenarnya saya justru optimis ya pada Gen Z ini, karena saya melihat mereka memiliki kesadaran yang luar biasa. Sebuah perubahan besar itu hampir selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Dalam rangka memperingati World Environment Day, hari ini kita akan membicarakan satu tema yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menentukan masa depan kita selamanya. Nah, tema kita hari ini adalah sustainability, merawat bumi, menjaga kehidupan. Dan telah hadir narasumber yang sangat spesial, yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rusita Sigit Prakuswa, Spesialis Dermatovenerologi dan Estetika, Subspesialis Dermato Alergi Imunologi, FINSDV FAADV, Magister Administrasi Rumah Sakit. Apa kabar, Prof? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Meta. Terima kasih sudah berkenan hadir ya, Prof. Sama-sama. Terima kasih juga. Baik, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih, Prof. Kalau kita membicarakan soal World Environmental atau World Environment Day, biasanya yang terlintas di pikiran, yang terlintas di benak adalah mulai dari pepohonan, penghijauan, atau sampah plastik. Nah, pertanyaannya, kenapa sih rumah sakit sebesar RSUD Dr. Sutomo juga ikut berbicara tentang sustainability? Ya, terima kasih Dr. Meta. Ini pertanyaannya sangat penting ya. Karena banyak orang mengira bahwa lingkungan dan rumah sakit itu adalah dua hal yang berbeda. Padahal sebenarnya tidak. Karena kalau kualitas udara memburuk, maka penyakit pasien-pasien asma bisa kambuh ya. Kemudian kalau suhu bumi meningkat, pasien-pasien penyakit kardiovaskuler dan juga kelompok rentan akan semakin berisiko. Selain itu kalau terjadi banjir, kekeringan, bencana, gangguan energi, pelayanan kesehatan juga akan terdampak. Jadi kalau kita bicara tentang lingkungan, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kesehatan manusia. Tentu sebagai dokter, saya melihat sustainability bukan hanya isu lingkungan. Sustainability adalah isu kesehatan. Dan sebagai rumah sakit pendidikan terbesar di Indonesia bagian timur, kita memiliki tanggung jawab bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga ikut menjaga faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Wah, menarik sekali nih, Prof. Berarti memang sustainability ini bukan hanya sekedar tentang sampah atau tentang pepohonan. Betul. Nah, kalau boleh bertanya lebih personal lagi, Prof. Sebagai seorang ibu dari 2 orang anak perempuan, betul ya, Prof ya? Betul. Kalau menurut Prof Cita, apa sih makna sustainability ini? Ya, jadi kalau saya menjawab sebagai direktur rumah sakit, mungkin saya akan berbicara tentang energi, limbah, emisi karbon, atau ketahanan fasilitas. Tetapi kalau saya menjawab sebagai seorang ibu dari 2 putri-putri saya, sustainability adalah tentang masa depan anak-anak kita. Jadi saya sering membayangkan suatu hari nanti anak-anak dan cucu kita akan hidup di dunia yang kita wariskan hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah mereka menerima dunia yang lebih sehat atau justru lebih rusak? Dan sebagai ibu, tentu saya merasa memiliki kewajiban moral untuk meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita terima. Dan menurut saya itulah makna terdalam dari sustainability. Baik, Prof, saya tertarik dengan satu hal nih. Kita tahu bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo saat ini dikenal sebagai salah satu academic medical center terbesar di Indonesia, bahkan masuk ke dalam kelompok rumah sakit akademik besar di dunia. Terima kasih. Nah, kalau dalam konteks ini, sebetulnya apa sih sustainability yang sedang dibangun di RSUD Dr. Sutomo? Ya, terima kasih Dr. Meta. Jadi, kita berusaha melihat sustainability secara menyeluruh. Bukan hanya dari aspek lingkungan saja, tetapi juga aspek pelayanan, pendidikan, penelitian, dan tentu ketahanan dari rumah sakit. Contoh, bagaimana penggunaan energi menjadi lebih efisien. Jadi, alhamdulillah di Sutomo ini kawan-kawan sudah melakukan hemat energi, beberapa tentu bukan
memberikan layanan ya di tempat parkir, di taman-taman sudah menggunakan solar, di energi, hemat energi itu pasti ya. Kemudian penggunaan air yang lebih bijaksana ya. Jadi kawan-kawan IT itu sudah menggunakan IoT, Internet of Things, untuk melakukan penyemprotan di taman-taman irit, tapi tetap menjaga tetap menjaga lingkungan ya, tetapi tidak ambor-amboran gitu ya, tidak berlebihan Ya. gitu. Kemudian teman-teman dari sanitasi dan lingkungan K3 itu juga melakukan inovasi-inovasi terkait dengan limbah rumah sakit yang dikelola secara bertanggung jawab dan bisa diinovasikan menjadi barang-barang yang berharga atau bisa di-recycle ya. Dan tentu bagaimana rumah sakit tetap mampu melayani masyarakat meskipun saat itu terjadi gangguan utilitas seperti gempa bumi, kemudian kemarin ya ada wabah bencana, dan ini tidak kalah penting adalah bagaimana kita mendidik generasi dokter dan tenaga kesehatan agar memiliki kesadaran terhadap kesehatan planet dan kesehatan manusia secara bersamaan. Karena rumah sakit masa depan tidak cukup hanya pintar, rumah sakit harus tangguh dan berkelanjutan, dan harus tetap relevan untuk generasi berikutnya. Dan kita sendiri memperdomani sustainability caring of life dari 3P, yaitu planet, tempat kita hidup, kemudian people, karena kita merawat ribuan pasien per hari, dan karyawan juga ada ribuan, dan terakhir adalah profit, karena bagaimana rumah sakit ini menjadi rumah sakit mandiri. Jadi sustainability dimaknai dengan makna yang lebih luas. Planet, people, dan profit. Betul, gitu ya, Prof ya. Dan itu sesuai dengan agen transformasi budaya kita. Jadi sesuai sekali. Jadi tahun 2024 kita mencanangkan pertama kali agen transformasi budaya dengan fokus pada sensitivity dan empati. Kemudian 2025 tetap sensitivity, empati plus global health index. Ini sustainability caring of life, planet, people, dan profit. Kemudian tahun 2026 ditambah profitnya ini ya. Jadi revenue, bagaimana kita melakukan roadmap menuju kemandirian. Ya. Baik, Prof. Kalau begitu ini benar-benar sesuai nih. Tadi kan dikatakan sustainability merawat bumi, menjaga kehidupan untuk generasi-generasi berikutnya. Betul. Nah, kalau kita membicarakan soal generasi berikutnya, sekarang kita ngomongin soal Gen Z nih, Prof. Dikatakan Dr. Meta termasuk Gen Z? Aduh, sayangnya ya aja deh dianggapnya ya, Prof. Nah, Gen Z ini seringkali dikenal sebagai generasi yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi seringkali juga mereka ini merasa bahwa masalah lingkungan ini terlalu besar, terlalu banyak, sehingga apapun yang mereka lakukan, kayaknya percuma nih, nggak ada dampaknya. Mungkin Prof Sita punya pesan untuk Gen Z ini, apakah memang benar kalau masalah sedemikian besarnya pada lingkungan, ya udah nggak usah diapa-apain aja, atau bagaimana, Prof? Iya, jadi sebenarnya saya justru optimis ya pada Gen Z ini, karena saya melihat mereka memiliki kesadaran yang luar biasa. Dan kami pernah melakukan penelitian, jadi bagaimana baby boomers, saya ini X ya, Y and Z, ini ada perbedaan yang mendasar tentang the way of think dan juga kinerja, etos kerja, dan seterusnya. Sehingga mendekati mereka adalah harus dengan cara yang khusus. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk karyawan yang Gen Z ya, untuk adik-adik yang Gen Z, jangan pernah meremehkan tindakan kecil dan jangan putus asa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, sudah kadung rusak, ya udah biar nggak bisa begitu ya. Karena pada hakikatnya sebuah perubahan besar itu hampir selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Contoh, mengurangi pemborosan, menghemat energi, menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, tentu tadi ya sudah diceritakan, mengurangi limbah atau mengatur ya limbah, menghargai makanan, menjaga kesehatan diri sendiri itu juga penting. Dan olahraga itu berarti ya, Prof? Betul, olahraga, ada hobi ya, balance ya, hidupnya harus seimbang. Semua itu bagian dari sustainability. Karena sustainability itu bukan soal teknologi saja. Sustainability adalah soal karakter. Dan karakter dibangun dari kebiasaan sehari-hari. Jadi, untuk Gen Z, sangatlah apresiasi untuk peduli pada lingkungan dan jangan putus asa karena apapun bisa dilakukan. Hal yang kecil sekalipun tampaknya itu akan menjadi hal besar di kemudian hari. Luar biasa, Prof. Memang betul perlu diingat bahwa apapun yang besar tentu selalu diawali dari hal yang kecil terlebih dahulu. Betul. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Prof, mungkin berarti sustainability ini bukan hanya terkait lingkungan, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dan juga masa depan. Mungkin begitu ya, Prof ya?
Betul sekali, Dokter Meta. Karena sesungguhnya bumi yang sehat akan menghasilkan manusia yang lebih sehat. Dan manusia yang sehat akan membangun masyarakat yang lebih kuat. Itulah sebabnya kesehatan dan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan. Baik, Prof, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah Prof Cita punya satu pesan khusus dalam rangka memperingati World Environment Day ini untuk masyarakat Jawa Timur atau untuk Sobat Sehat Sutomo khususnya? Ya, Silakan, Prof. terima kasih Dokter Meta. Jadi untuk Sobat Sehat Sutomo dan untuk masyarakat Jawa Timur, saya ingin mengajak kita semua melihat sustainability bukan sebagai kewajiban tambahan yang menjadi beban, tetapi sebagai bentuk cinta yang paling dewasa, cinta pada keluarga, cinta pada masyarakat, dan cinta pada generasi yang akan datang. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia sendirian, pasti tidak mungkin ya, tetapi kita semua bisa memulai dari lingkungan terdekat kita, dari rumah, dari tempat kerja, dari kebiasaan sehari-hari, karena masa depan sesungguhnya dibangun oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil pada hari ini. Wah, luar biasa, Prof. Terima kasih banyak atas inspirasinya yang sangat mendalam, sangat insightful. Mungkin sebagai penutup, Prof Cita bisa menyampaikan 1-2 kalimat yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, Prof. Ya, terima kasih Dokter Meta, dengan senang hati. Sobat Sehat Sutomo dan seluruh masyarakat Jawa Timur, saya percaya kita tidak sedang mewariskan rumah sakit, kita tidak sedang mewariskan gedung, kita tidak sedang mewariskan teknologi saja, tapi kita sedang mewariskan masa depan. Dan masa depan itu sedang dibentuk oleh pilihan-pilihan kita yang kita ambil hari ini. Karena itu, merawat bumi adalah hakikatnya merawat manusia. Dan merawat manusia adalah hakikatnya merawat masa depan. Dan merawat masa depan adalah amanah kita bersama. Demikian Dokter Meta. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof banyak. Cita, Sehat atas selalu. kesempatan dan kehadirannya. Terima kasih. Baiklah Sobat Sehat Sutomo, sampai jumpa di podcast berikutnya dan selamat memperingati World Environment Day. Jangan lupa untuk selalu membangun kesehatan yang berkelanjutan demi generasi yang akan datang. Salam sehat sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof.